Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini kita akan membahas atau lebih tepatnya kita akan membuat sebuah dua halaman utama yang selalu akan dibuat, yaitu cover halaman pertama dan lembar pengesahan, di mana kegunaan dari lembar pengesahan adalah sebuah halaman yang ditujukan untuk memberikan persetujuan bahwasanya kalian telah menyelesaikan sebuah praktik kerja lapangan. Nah, di sini saya mengambil contoh pada tahun kemarin, yaitu 2023, di mana judul bukan judul cover dan lembar pengesahan ini terdapat dua halaman. Halaman pertama cover dan halaman kedua adalah lembar pengesahan. Sekarang mungkin kalian, bagi anak-anak yang dibimbing oleh saya, silahkan kalian cek terlebih dahulu pada jurnal laporan PKL, kemudian di halaman keberapa di sana ada judul laporan dan lembar pengesahan. Itu adalah template, silahkan kalian ketik secara manual saja, kemudian wujud aslinya akan berbentuk seperti ini nantinya. Nah, saat kalian mengetikkan, semua pasti akan berformat seperti ini. Ikuti aja semua pada halaman judul laporan dan lembar pengesahan. Nah, nanti saat kalian membuat sebuah penulisannya, ini disebut sebagai draft atau pengetikan yang masih belum selesai. Nah, kalian sekarang ikuti langkah-langkah yang saya lakukan, di mana bagaimana caranya agar kita membuat sebuah draft ini agar bisa sesuai dengan template yang ada di jurnal PKL kalian, yang rupanya akan seperti ini. Tuh, lihat, dia kan rapi, judul laporan ada di tengah, kemudian laporan praktek kerja lapangan juga dia tercetak tebal, dan sebegitupun. Yang paling rumit adalah pembuatan lokasi tanda tangan bagi pembimbing sekolah dan pembimbing instansi. Nah, di sini kita langsung mulai aja. Pertama-tama kalian harus terlebih dahulu menseleksi seluruh draft yang kalian buat. Caranya gimana? Caranya kalian arahkan pointernya tepat ke arah judul laporan, kemudian klik kiri 2 kali, tahan, kemudian geser ke bawah sampai memenuhi seluruh draft. Nah, jika kalian kebingungan untuk membuat sebuah seleksi atau melakukan perseleksian menggunakan mouse, kalian juga bisa menggunakan sebuah penseleksian menggunakan kursor. Caranya kalian harus menggunakan navigasi atas bawah, kiri kanan di papan keyboard kalian. Perhatikan di papan keyboard kalian, di sana ada arah panah dari atas ke bawah, kanan ke kiri. Nah, itu kalian permainkan saja, nanti dia akan menggerakkan kursor yang garis lurus berkedip ini. Sambil menggerakkan, kalian tekan shift, tahan, kemudian kalian baru mulai menggerakkan arah kursornya menggunakan tombol tanda panah. Saya gunakan tanda panah ke kanan, 2, 3, 4. Nah, untuk lebih cepatnya kita menggunakan arah tanda panah ke bawah. Tuh, lebih cepat. Terus sampai ke seleksi semua. Setelah itu kalian masuk ke tab home, klik tab home, kemudian setelah itu masuk ke grup font. Di grup font terdapat sebuah label font. Nah, di sini labelnya harus Times New Roman. Ukurannya ada di sampingnya, atau istilah lainnya adalah font size. Nah, font size ini ukurannya adalah 12 poin. Nah, di situ setelah kalian merubah font family-nya atau nama fontnya, kemudian font size-nya, kalian tinggal tekan enter. Nah, otomatis dia akan berubah menyesuaikan dengan font family-nya. Nah, sekarang kita buat dia untuk rata tengah. Caranya masih tetap terseleksi semua. Kalian arahkan ke pointer kalian ke grup paragraf, kemudian di bagian align kalian arahkan ke alignment center. Nah, dia akan di tengah. Di sini sudah cukup. Hanya saja masih ada yang kurang. Di mana? Lihat,
Judul laporan ini hurufnya kecil, sedangkan di contoh judul laporan itu hurufnya besar atau huruf kapital. Gimana caranya? Wah, secara awam atau awamnya orang-orang pasti menghapus kemudian mengetik dengan caps lock aktif. Tapi karena dirasa ribet, kita bisa menggunakan fitur tambahan di Microsoft Word. Kalian arahkan saja pointer ke group font, kemudian masuk ke change case. Nah, di change case ini kalian cari yang uppercase. Nah, terotomatis dia akan kapital secara otomatis berdasarkan seleksi yang kalian ambil. Kemudian jangan lupa dia itu tercetak tebal. Nah, dicetak tebal dengan cara masuk ke style font yaitu bold. Loh, dia tercetak tebal. Sekarang masuk lagi, mana lagi tuh yang apa? Yang cetakannya tebal. Nah, ini laporan praktik kerja lapangan, dia tercetak tebal, kemudian hurufnya kapital semua. Seleksi lagi, cari kata laporan praktik kerja lapangan dan PKL-nya, seleksi, kemudian arahin pointernya ke group font, kemudian change case di uppercase, kemudian jangan lupa font style-nya bold, cukup. Nah, tinggal apa lagi? Lihat, di sini ada keberagaman di mana ada beberapa huruf yang huruf awalannya tuh dia kapital, sedangkan sisanya kecil semua. Gimana caranya untuk membuat hal seperti itu? Simple. Barusan saya mempraktekkan hal yang sama, yaitu kalian seleksi terlebih dahulu mana kata yang ingin dicetak di font stylenya berbeda-bedakan. Kemudian hal yang selanjutnya adalah masuk ke group font, kemudian change case. Di change case kalian tinggal klik yang sentence case. Apa yang terjadi? Apakah berubah? Masih belum. Kalau misalnya change case-nya masih belum berjalan, kalian tinggal masuk ke capital each word. Nah, dia akan terotomatis kapital setiap huruf pertama. Setelah itu apalagi? Nah, di sini juga sama, kita buat saja dia menjadi capitalize each word lagi. Kemudian hal yang selanjutnya adalah kita akan menyisipkan gambar. Nah, box warna biru ini adalah representasi atau pengganti dari logo laporan. Nah, logo yang akan kita gunakan adalah logo SMK Taruna Ganesha, di mana cara untuk menyisipkannya kalian masuk ke menu ke tab insert, kalian arahkan pointernya ke tab insert, klik sekali, kemudian masuk ke shape. Bukan masuk ke shape, tapi masuk ke picture. Nah, di sini tunggu dulu. Nah, carilah logo yang ingin disisipkan. Nah, logo yang disisipkan di saya itu ada di partisi D, lebih tepatnya di folder P, pekerjaan, administrasi guru. Nah, SMK Taruna Ganesha.png. Setelah kalian menemukan file logo sekolah, kalian tinggal klik, kemudian ada file namanya sudah tercantum, tinggal insert. Nah, setelah terinsert, beres di sini. Cukup sampai sana, kita masuk ke halaman kedua, yaitu halaman lembar pengesahan. Nah, untuk lembar pengesahan karena dia ada di halaman yang berbeda, kemudian sedangkan di sini lembar pengesahannya berada di halaman cover, maka kita harus mendorong seluruh kata dari yang saya seleksi ini ke halaman 2. Nah, sedangkan coba kalian lihat, ini sudah ada di halaman 2 walaupun masih sebagian. Nah, jangan coba-coba jika kalian ingin menggeser atau mendorong lembar pengesahan ini menggunakan enter, karena itu akan merepotkan kalian. Cara terbaik untuk mendorongnya adalah kalian masuk ke menu tab layout
arahkan pointernya ke layout. Kemudian setelah masuk ke map layout, kalian masuk ke grup page setup. Di page setup kalian masuk ke fitur breaks. Nah, di sini kalian tinggal klik yang section breaks dan next page untuk memastikan menyisipkan sebuah seksi rehat dan awal dari sebuah seksi baru pada halaman selanjutnya. Klik next page. Nah, dia terdorong secara otomatis ke bawah. Nah, kita tinggal atur-atur nih gimana caranya agar lembar pengesahan ini bisa sama dengan lembar pengesahan yang ada di di jurnal pada halaman template lembar pengesahan. Caranya seperti biasa. Kita seleksi lagi mana yang harus kapital. Nah, yang kapital ini ada di lembar pengesahan, judul laporan praktik kerja lapangan sudah diseleksi nih. Nah, kita kan masih ada di layout. Sekarang berpindah ke tab home. Di tab home kalian masuk ke grup font. Di grup font kalian masuk ke change case lagi. Pastikan dia uppercase. Nah, setelah uppercase, buat style fontnya bold. Sampai sini mungkin kalian bisa mengikutinya. Jika misalnya kecepatan, kalian boleh memperlambat durasi videonya atau mengulangi kembali video yang saya berikan. Setelah itu kita tinggal membuat sebuah layouting mengenai tanda tangan pada pembimbing sekolah dan pembimbing instansi. Lihat, pembimbing sekolah dan pembimbing instansi dia berada di lokasi yang berbeda. Yang pembimbing sekolah itu ada di sisi kanan, sedangkan yang pembimbing instansi itu ada di sisi kiri. Gimana caranya? Sedangkan saat kalian mengetik, dia menyatu menjadi satu kepaduan, yaitu berada di tengah. Tak bisa ada di kiri, tak bisa ada di kanan. Nah, gimana caranya? Pertama, kalian seleksi dulu pada pembimbing sekolah sampai ke tanda ini ya. Saya nggak tahu ini tanda apa, tapi yang jelas yang kita mau adalah dua wilayah ini. Nah, setelah itu apa? Setelah itu kalian masuk ke tab layout. Setelah masuk ke tab layout, kalian masuk ke columns. Di columns terdapat dua kolom. Buat dia menjadi dua kolom. Nah, terotomatis dia akan menjadi dua kolom. Nah, kalian tinggal atur jarak-jaraknya. Nah, karena saya terlalu kecil, nanti kalian bisa merubahnya kembali aturan-aturan ini. Tuh, masih terlalu kecil. Tapi ini sebagai contoh saja. Jadi nanti kalian saat bimbingan saya selanjutnya, kita tinggal melakukan editing lanjutan. Setelah itu apa? Setelah itu kita buat yang SMK-nya itu kapital, dan Taruna Ganesanya itu capitalize each word. Nah, caranya kita seleksi dulu SMK-nya, kata SMK, masuk ke menu home, kemudian change case, kemudian uppercase. Kemudian kita seleksi lagi dari Taruna Ganesa, masuk ke change case, capitalize each word. Nah, sampai di sini video yang saya berikan selesai. Nanti di bimbingan tanggal 20 Juli saya minta kalian untuk menyelesaikan template dari dua halaman ini. Sekian dari saya. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.